Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan saya Dr. Saiful, spesialis anestesi yang akan menyampaikan tentang keterampilan medik tata laksana jarak nafas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah dan menjelaskan tentang topik keterampilan medik, kemampuan yang diharapkan, kemudian sistem pembelajaran dan juga penilaian. Baik, lanjutkan deskripsi mata kuliah. Ya, kedokteran dan forensik merupakan mata kuliah yang wajib pada semester ini yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam analisis kasus kegagalan anestesi, terapi oksigen, terapi cairan, manajemen jalan nafas, dan di jantung. Kita meneliti tata laksana jalan nafas atau intubasi. Pada kesempatan kali ini adalah salah satu topik dari mata kuliah ini yang akan kita sampaikan selama 90 menit dengan metode blended learning. Jadi akan kita sampaikan melalui daring dan sesi praktek secara luring. Dan akhirnya nanti berdasarkan kompetensi terdiri dari partisipasi aktif, pengetahuan, dan keterampilan klinis. Apa kemampuan yang diharapkan dari keterampilan klinis kali ini? Pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi alat terapi oksigen, mahasiswa mampu memperagakan persiapan alat dan bahan intubasi, mahasiswa mampu memperagakan dengan runtut proses intubasi pada pasien kritis, dan mahasiswa mampu secara bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugasnya. Sistem pembelajaran yang kita gunakan ini dengan topik ini menggunakan blended learning yang akan kita sampaikan secara asinkronus melalui media berbagi video YouTube. Ini akan kita bagikan nanti. Kemudian akan kita lakukan pretest dan langsung melakukan praktek keterampilan klinis yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Baik, terima kasih. Mari kita simak video demonstrasi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang terapi oksigen. Apa itu terapi oksigen? Terapi oksigen adalah tindakan medis yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah oksigen ke dalam tubuh pasien yang membutuhkan. Kondisi apa yang membutuhkan? Hipoksia, hipoksemia, dan gagal nafas. Terapi oksigen ada yang suplemental dan definitif, atau disebut variable performance dan juga fixed performance. Dalam video kali ini kita akan bahas keduanya. Oke, sekarang kita harus tahu dulu indikasinya terapi oksigen itu apa. Ya, yang pertama kita bisa berikan dalam jangka pendek, ya, terapi oksigen jangka pendek. Dan yang kedua adalah terapi oksigen jangka panjang. Untuk jangka pendek kita bisa menggunakan nasal kanul, ya, seperti ini, nasal kanul. Kemudian atau non-rebreathing mask, ya, non-rebreathing mask. Kemudian untuk jangka panjang kita bisa gunakan yang fix, ya, dengan definitive airway, yaitu dengan menggunakan endotracheal tube. Nah, oke. Berikutnya akan kita peragakan bagaimana memberikan terapi oksigen jangka pendek berupa nasal kanul dan non-rebreathing mask. Oke, pastikan terisi dengan penuh. Kita buka valve-nya dan kita colokkan sekitar 2 sampai 6 liter per menit. Kemudian kita pasang sesuai dengan anatomi hidung, dan kita lingkarkan di telinga. Bila perlu diberikan fix. Suplemental oksigen yang kedua adalah non-rebreathing mask. Ini kita berikan antara 6 sampai maksimal 15 liter per menit. Kita pasang dulu karet, ya, kemudian kita paskan sesuai dengan anatomi mulut dan hidung. Kita tarik sampai seluruh bagian dari masknya menutupi mulut dan hidung. Kemudian lakukan pengecekan dengan memastikan bahwa oksigen yang masuk memasuki reservoir yang ada. Pastikan bahwa
pasien masih bernafas dengan spontan. Suplementasi oksigen yang ketiga adalah kita menggunakan ventilasi tekanan positif. Kita siapkan face mask-nya sesuai dengan ukuran, kemudian back valve mask-nya, BVM-nya. Pastikan reservoir bag-nya berfungsi dengan baik dan bersih. Kemudian hubungkan source oksigen ke back valve mask-nya. Tutup sampai reservoir bag-nya mengembang penuh. Nah, bagaimana memegang face mask yang benar? Pastikan face mask kita letakkan menempel pada sela-sela ibu jari dan jari telunjuk kita. Kemudian kita fixkan seperti ini. Kemudian kita tempelkan ke mulut dan hidung pasien. Lakukan head tilt. Kemudian jari kelingking kita menarik ke arah angulus mandibula. Kemudian jari tengah kita ke dagu pasien. Tekan ke bawah dan hubungkan back valve mask yang sudah terisi oksigen. Lalu kita berikan sesuai dengan volume tidal pasien antara 6-8 cc per kilogram berat badan. Lakukan pemompaan sesuai dengan irama respirasi fisiologis pasien. Ikuti gerakan spontan pasien dan berikan tekanan oksigen sesuai volume tidal pasien. Cek apakah dada pasien mengembang. Kita lihat. Kemudian kita lihat saturasi oksigen pada monitor. Target kita adalah 95% ke atas. Pada kasus tertentu, membutuhkan frekuensi ventilasi yang lebih cepat. Sesuaikan dengan pola nafas pasien. Pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran, kita memerlukan alat bantu nafas untuk menyangga lidah supaya tidak jatuh. Yaitu kita menggunakan Mayo atau Oropharyngeal Airway. Kita pasang dengan cara terbalik, kita putar dan dorong sesuai dengan ukuran. Kemudian kita tutup dan berikan ventilasi tekanan positif kembali. Dan kita awasi monitoring saturasi oksigen, juga pengembangan dada dari pasien. Apabila ada sekret, kita bisa lakukan suctioning. Kemudian yang keempat adalah penggunaan laryngeal mask airway atau LMA. Kita siapkan LMA sesuai ukuran. Untuk dewasa antara 3 sampai 4 frank. Kita siapkan jelly dan speed cuff. Oke, pada kondisi pasien yang tidak adekuat dengan ventilasi tekanan positif dan memerlukan terapi jangka panjang, kita bisa berikan terlebih dahulu menggunakan laryngeal mask airway. Kita lepaskan oropharyngeal airway-nya. Lalu kita siapkan LMA-nya, kita berikan jelly. Ingat, lakukan dengan cepat dan tepat. Lalu kita buka mulutnya dengan cross finger. Kemudian kita masukkan LMA-nya secara perlahan menyusuri palatum hingga ujung dari LMA mencapai
esofagus. Kemudian kita fiksasi dengan mengembangkan cuff-nya antara 10 sampai 20 cc. Lalu kita hubungkan LMA-nya ke back valve mask. Lakukan pengecekan. Pastikan dinding dada terangkat dan monitor saturasi oksigen. Kemudian kita fiksasi, tempelkan dari mandibula melingkar LMA sebanyak 1-2 kali. Sampai dengan tulang mandibula kembali, sehingga ini akan kuat dan tidak terlepas. Ke calon-calon dokter, mahasiswa saya nanti supaya lebih mudah memahami, boleh ya? Nggih. Hidup ya Pak. Mayo dulu. Tutup. Dorong sampai bunyi pluk. Kita fiksasi, kita konekkan. Kita periksa nafasnya. Oke, ya. Kemudian kita fiksasi. Oke, hingga kita monitoring dan berikan oksigen sekitar 6-8 cc per kilo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan belajar intubasi, yaitu tata laksana jalan nafas secara definitif dengan cara memasukkan ET ke dalam paru-paru melalui mulut. Baik, kita saksikan video berikut ini. Baik, ada beberapa tahapan, 5 tahapan dalam intubasi. Pertama adalah preparasi. Preparasi, ada preparasi pasien, kemudian preparasi alat, dan preparasi obat. Ya. Preparasi alat, kita siapkan alatnya, yaitu statik. Pertama adalah scope. Scope adalah laryngoskop dan stetoskop. Ya. Laryngoskop dan stetoskop.
Kita siapkan laryngoscope-nya sesuai dengan ukuran. Kita menggunakan tipe yang Macintosh untuk dewasa. Perhatikan cara pasang laryngoscope. Kita pegang tangan kiri, lalu perhatikan di sini ada lubang pengaitnya, dan ini standar universal. Kita paskan pada bagian ini, rangka yang ini, kemudian kita arah seperti sumbu korek api, ya, dan kita tarik seperti ini ke bawah sampai bunyi klik, dan pastikan lampu sudah menyala. Ya. Lalu kita tutup kembali dan jangan dilepas, kita taruh seperti ini. Kemudian kita siapkan ET-nya dengan nomor 7,5, ya, statik ya. Yang kedua adalah cup. Kita cek cupnya. Kita perhatikan ukurannya 7,5. 75 ini artinya adalah diameter, ya, diameter dalamnya atau inner diameternya. Panjangnya bisa sampai 28 cm. Ada bagian hitam sebagai penanda ini yang akan pada ujung laring. Pastikan cuff-nya berfungsi baik. Ya, kita cek cuff-nya dengan cara memberikan sejumlah volume udara, ya, seperti ini. Ini ada katupnya, kita tekan ke bawah, tahan, lalu dorong. Pastikan ini mengembang dengan baik, tidak kempes. Setelah itu kita uncuff kembali untuk mengeluarkan udaranya sampai sempurna, tidak ada udara di dalam cuff-nya. Kemudian kita pasang stiletnya, ya, stiletnya, kaitnya seperti ini, ya, dan kita lekuk dengan prinsip antara ujung hitam sampai ujung dari cupnya usahakan steril, ya, seperti ini. Oke. Kemudian STA, A adalah airway, yaitu Mayo, ya, sebagai oropharyngeal airway-nya. Nomor 1 sekitar 88 cm. Ya. STA-T yang kedua adalah tape. Ya. Tape ini dengan ukuran sekitar 25 cm, lebarnya sekitar 1,5 sampai 2 cm. Banyak 2 kita siapkan. Kemudian I, statics, ya. I-nya adalah introducer. Introducer, kita bagian ininya kita tekuk dan bagian yang tumpul kita taruh di bagian depan. Kemudian C adalah konektor yang akan kita hubungkan dengan ETT. Maaf, ya, seperti ini. Dengan ETT konektornya. Oke. Kemudian S-nya adalah speed, ya, speed ini sekitar 10 cc. Kita siapkan tanpa jarum, dan juga suction-nya. Suction dan selang suction-nya. Yang ada katupnya untuk menutup suction. Ya. Kita hubungkan dengan mesin suction-nya. Oke, cukup. Setelah itu kita persiapkan obat-obatan. Obat-obatnya pertama adalah obat sedasi. Kita siapkan golongan benzodiazepin, kemudian analgesi opioid, ya, bisa pakai fentanyl. Kemudian kita berikan obat induksi propofol. Dan jangan lupa masker relaksan rocuronium bromida. Ya. Oke. Apabila ini sudah siap, baru kita mulai preparasi pasien.
Bismillah, pada video kali ini kita akan demonstrasikan untuk intubasi endotracheal. Jadi definitif airway dengan intubasi endotracheal. Pertama kita harus melihat look externally. Jadi dengan prinsip Lemon. Pertama adalah L-nya adalah look externally. Kita lihat struktur wajahnya, tidak ada deformitas. Kemudian buka mulutnya. Ibu, mangap. Nah, ini dengak. Ya. Mulut kita lihat apakah malampatinya. Kita lihat malampatinya. Lidahnya keluar, Bu. Nah, kita lihat malampatinya ya. Oke. Malampatinya. Oke. Kemudian kita ukur 332, rule of 332. Pertama 3 jari, buka mulut, Bu. Oke. 3 jari, pun. Kemudian 3 jari dari angulus mandibula, dari dagu sampai ke krikoid. Kemudian 2-nya adalah dari sini. Ya. Oke. Kemudian giginya kita lihat jadi gigi masih utuh. Kemudian berikutnya adalah neck mobility. Noleh kanan kiri, Bu. Kiri. Oke. Dungak, Bu. Tengadah. Oke. Jadi itu adalah persiapan pasien. Jadi Lemon. Kita mulai dengan persiapan pasien. Pertama, kita masukkan obat sedasi 2,5 mg. Kita berikan sedasi 0,05 mg per kilogram berat badan. Kemudian kita berikan analgetik opioid. Ya, masuk. Kemudian setelah obat sedasi dan analgesi diberikan, kemudian kita lakukan preoksigenasi. Kita minta pasien untuk menghirup oksigen. Silakan, Bu, dihirup, tarik nafas. Ya, lagi. Ya. Apabila tidak adekuat, kita bisa berikan bantuan bagging. Ya. Karena ini dengan mesin anestesi, ya, kita sudah berikan oksigen. Berikutnya, silakan diinduksi. Kemudian kita lakukan induksi dosis 1 mg per kilogram berat badan. Dalam 10 detik kita lihat refleksnya. Ya. Bila sudah tidak ada refleks nafas spontan, kita lakukan ventilasi tekanan positif. Lihat gerakan nafasnya. Kemudian kita pasang mayo. Lakukan head tilt. Enggak. Kita pasang mayo. Ya. Lalu kita jauh trust dan tahap backing. Nah, apabila kita pastikan jalan napas sudah kita kuasai, tidak ada kebocoran dan dada mengembang, baru kita masukkan masker relaksan.
5. Kita berikan muscular relaxant. Kemudian kita tunggu 2 sampai 3 menit. Oke. Kita lihat tensinya 99, 128/83 tensinya. Sudah 2 menit. Siap. Lalu kita lepas ini. Oke, pelan-pelan. Kemudian kita pegang laryngoskop dengan tangan kiri, ya, dengan tangan kiri, dan pastikan menyala. Oke, kemudian kita ini head tilt, ya. Kemudian kita buka sedikit, susuri dari sebelah kanan. Oke. Kemudian posisi kita sejajar sumbu tubuh supaya terlihat laringnya. Ya. Begitu terlihat, pertahankan, dorong ke sana, jangan diungkit, dorong ke sana. Sudah terpasang stiletnya, lalu kita masukkan. Tarik, lalu kita konekkan. Lakukan spade calf, isi, ya, pastikan pengembangan dada dan di kita backing, kita dengarkan kanan dan kiri harus sama. Ya, oke. Ketika sama, perhatikan angka yang tertera di sini, 20, 1, 22, 23. Oke, terus kita fiksasinya. Kita fiksasi. Apik. Oke, kita fiksasi dan kita backing seperti biasa. Oke, kemudian kita monitor. Ingat, kita berikan ini sekitar 6 sampai 8 cc per kilogram berat badan. Volume tidalnya 12 sampai 14 kali per menit. Kemudian kita monitor, saturasi sudah baik dan tensinya sudah cukup, ya. Demikian tadi demonstrasi pemasangan endotracheal tube kepada pasien yang mengalami gagal nafas. Demikian, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.